Shalom, shalom. Wow, sukacita buat setiap kita. Senang kita bisa kembali bersama penuh kasih karunia. Hari di mana kita bisa melihat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tidak pernah berubah anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah Yesus Tuhan, segenap hidupku, di hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji hanya bagi-Mu Yesus. segala hormat, Thank you Lord. segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala pujian, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Bagimu Tuhan, Hanya bagimu. bagimu. Sasaran, tujuan, perjalanan hidupan kami adalah Engkau. Makanya hidupkan kami menjadikan Yesus sebagai pusat, dengan membawa tubuh ini hidup kudus dan berkenan kepadamu. Karena kami ada dan kami diadakan oleh karena kasih-Mu. Engkau yang menanam kami, memberikan kami kehidupan di dalamnya, dan Engkau juga yang menumbuhkan kami. Maka biarlah hidupan kami terus-menerus ada untuk maksud-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Wow, menarik sekali saat kita mendengar firman. Dikatakan demikian kata Mazmur pasal pertama ayat 1. Berbahagialah orang. Nah, saudara, kalau saya membaca firman, bukan berarti saya lupa dengan ayat sebelumnya atau setelahnya. Kalau saya berkata, berbahagialah orang, karena Tuhan berkata, itu yang Dia maksudkan. Saya adalah orang, engkau yang mendengarkan adalah orang. Jadi Bapa itu mau saya dan engkau yang mendengarkan berbahagia. Amin saudaraku. Karena Tuhan berkata, blessed, blessed. Tuhan mau engkau dan saya diberkati. Makanya diberkatilah orang. Nah, ini Mazmur 1. Jadi sangat menarik. Si pemazmur ini Daud, saudaraku. Dia menuliskan dari semua nyanyian, lagu-lagu, kumpulan-kumpulan, lagu-lagu yang terbaik di zaman dia. Saudaraku, mulai dari dia, saudaraku, mengenal Tuhan sedari mudanya sampai dia menjadi raja di masa tuanya. Dia menuliskan Mazmur dengan apa, saudaraku? Tuhan mau saya membawa kebahagiaan yang daripadanya. Tuhan mau saya menerima kebahagiaan. Tuhan mau engkau menerima kebahagiaan. Itu luar biasa loh saudaraku. Pernah nggak engkau sadar kalau Mazmur yang begitu panjang saudaraku, kitabnya tuh kitab yang panjang sekali, 100 berapa pasal saudara coba tadi? Amin. 150 saudaraku, 150 pasal. Isinya apa saudaraku? Dimulai dengan blessed, diberkati, berbahagia. Wow, luar biasa ya saudaraku. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan begitu memaksudkan kita tuh berbahagia. Makanya Mazmur itu kan lagu ya saudara, nyanyi-nyanyian.
Nah, sayang kalau kita bernyanyi, menyembah dan kita enggak bahagia. Enggak bernyanyi sebagai orang yang diberkati gitu loh, kayak orang yang sedih, patah hati, ya kan? Terus merengek-rengek, jangan tinggalkan, sepertinya kita ditinggalkan. Tuhan mau kita berbahagia. Amin ya saudaraku. Ini luar biasa. Makanya dia memakai kata Asher. Di dalam bahasa Ibrani itu saudaraku, happiness, kebahagiaan. Itu. Ya, saya percaya engkau mendengarkan pasti mau berbahagia. Nah, sekali lagi itu ayat 1. Dan kemudian ayat 2 apa? Yang kesukaannya. Nah, orang yang berbahagia itu suka, saudaraku. Ya, suka itu delight, have, ya, dia delight too. Nah, orang berbahagia itu punya kesukaan. Amin. Orang yang diberkati itu punya kesukaan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di masa itu dikatakan Taurat, hukum. Tetapi di masa kita adalah apa, saudaraku? Firman, kebenaran, kasih. Merenungkan perkataan pribadi pencipta kita dan menyukainya. Wow. Saudara, kapan waktu ada orang bertanya sama saya, dia bilang, bagaimana sih saya tahu bahwa saya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan, atau saya melihat firman Tuhan sudah sebagai satu kehidupan, dan bagaimana saya bisa menyukai firman itu? Saudara, tahu nggak engkau bahwa yang membedakan itu satu, firman itu adalah satu pribadi loh saudaraku. Pernah nggak saudara sadar kalau firman itu satu pribadi? Benar nggak? Yesus kan pribadi, Yesus kan firman yang hidup. Firman itu satu pribadi. Nah, banyak orang nggak suka firman, kenapa? Karena dia lihat firman itu tulisan, atau dia lihat firman itu sebagai hukuman atau perintah. Dia lihat firman itu sebagai apa? Bacaan atau pengetahuan. Somehow memang beberapa orang suka pengetahuan, makanya dia baca banyak firman. Tetapi sebagai pengetahuan. Ya, dia sukanya sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu tidak mengubah loh saudara. Menambahi pengetahuan, tapi tidak mengubah kehidupan. Nah, tetapi pribadi itu saudaraku, dia telah mengubahkan hidupmu. Engkau jadi baru, ciptaan yang baru. Engkau yang mati jadi hidup karena percaya kepada dia. Wow. Jadi firman itu apa? Satu pribadi, saya berkata kepada sahabat itu. Yang kedua ya saudaraku, pribadi ini, firman ini. Kalau kenapa kita bisa suka firman? Karena waktu saya suka sama firman, perkataan ini. Firman ini membawa saya mengenal pribadi Bapa. Ya saudaraku, yang tadi pribadi Yesus dan mereka adalah Esa satu. Tetapi pribadinya saudaraku ada pribadi Bapa. Ya saudara, ada pribadi Bapa. Ya, Bapa kan bukan Yesus, Yesus kan bukan Bapa. Tetapi mereka satu. Nah itu Tuhan Esa. Membawa saya mengenal Bapa. Apa menjadi maksud Bapa dalam kehidupan saya? Maksud penciptaan dari Bapa yang menciptakan saya itu apa? Melalui firman. Dan melalui firman ini kan dia satu pribadi. Pribadi bisa membawa saya ya untuk apa? Untuk berintiman dengan Sang Pencipta Bapa. Ya, ia bersama-sama dengan Yesus dan di dalam Tuhan Roh Kudus. Itu adalah hubungan. Apa saudara? Hubungan. Nah, pengetahuan berbeda saudaraku, bukan hubungan. Gitu. Jadi yang kesukaannya adalah saudaraku, dia punya hubungan. Yang kesukaannya apa? Selalu mau berhubungan dengan apa? Dengan pribadi Yesus, dengan pribadi Bapa. Mengenal dia, berhubungan kan kita dijadikan mengenal. Ya saudaraku, dengan mengenal kita semakin intim. Dengan semakin intim kita semakin mengenal. Kan gitu ya saudaraku. Makanya tidak berat kalau kita dibilang merenungkannya siang dan malam itu. Kesukaannya tuh hatinya dicondongkan kepada firman itu. Baik pagi, baik siang, baik malam. Baik terbangun di tengah malam. Saudaraku, hatinya condong kepada firman. Wah, saya mencondongkan hati saya kepada firman. Baik saudara bangun tengah malam lagi mimpi buruk, condongkanlah hatimu kepada firman. Jangan kepada mimpi kan hanya datang begitu saja saudaraku. Mimpi buruk ya mimpi buruk, tapi firman Tuhan ada. Condongkan hatimu kepada firman yang mengasihimu. Kau luar biasa saudaraku. Saya percaya. Oleh karena demikianlah maka hidupmu diberkati. Gimana dia nggak memberkati engkau? Maka bagaimana engkau tidak berbahagia? Kalau engkau dekat intim dengan Sang Pencipta.
Gitulah saudaraku. Nah makanya ayat ketiga berkata, kalau engkau hidup seperti itu ya, kalau engkau hidup seperti itu, engkau tuh seperti pohon. Tapi bukan pohon liar di gunung, di hutan, sesuka-sukanya hidup. Gitu, kadang dapat air, kadang enggak. Kadang mengalami musim kering mati, sehingga yang meneruskan adalah biji dan tumbuh pohon yang baru. Atau kalaupun hidup enggak terawat. Gitu. Saudara, pohon yang ditanam. Nah, di dalam kitab Mazmur ini, dia memakai kata tepi aliran air untuk bermaksud bahwa sumber kita, sumber hidup kita itu tidak pernah habis dari apa? Dari firman itu sendiri. Karena aliran air itu kan firman. Itu maksudnya si penulis dari kitab Mazmur ini. Jadi yang pohon yang ditanam ini tidak pernah kehabisan apa saudaraku? Sumber kehidupan. Gitu. Nah, kalaupun engkau melihat pohon tidak ditanam di tepi aliran air, saudaraku, tapi tumbuh subur, kenapa? Ya karena yang menanamnya menyirami. Selain hujan, langit menyiraminya, saudaraku, kan yang menanamnya menyirami. Apalagi sekarang, tidak pernah disiram tapi kok hidupnya subur. Karena sudah dialirkan air, saudaraku. Tiap detik netes di situ, bagaimana dia tidak subur. Wow. Kalau engkau mengerti ya saudara, kata di tepi aliran air, berarti tiap detik dalam hidupmu itu selalu disupport, dikirimi, disuplai dengan air kehidupan, dan di situ juga terkandung pupuk yang menyehatkan. Saudara, bagaimana engkau tidak menjadi pohon yang tinggi, gemuk, hijau, dan menghasilkan buah pada musimmu? Pasti tidak pernah terlambat menghasilkan buah. Itu bukan diusahakan, itu bukan satu yang dibuktikan. Itu adalah tanda kutip akibat. Tapi kali ini akibat yang baik, saudaraku. Bukan akibat kebanyakan makan, ya. Tapi akibat yang baik. Paham? Akibat yang baik. Akibat karena engkau suka sama firman Tuhan. Makanya dia diberkati. Makanya dia menghasilkan buah. Makanya dia tidak mengalami masalah persoalan di tahun kering, di musim apapun juga. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Gitu saudaraku. Luar biasa. Jadi apa? Tidak ada musim panas ya saudaraku. Musim kering itu bisa membuat dia hilang. Tidak ada musim penyakit dan kemudian masalah persoalan itu merusakkan dia. Nah sekarang kita lihat bagaimana si pemazmur bisa mendapatkan ini. Saya percaya yang terlebih dulu saudaraku menuliskan ini apa? Di Mazmur 1 itu ada namanya Yosua 1. Nah, di dalam Yosua, seorang saudaraku pahlawan Allah, orang yang setia kepada Tuhan dan kepada Musa di zaman itu, menerima warisan. Warisannya apa, saudara? Warisannya satu bangsa loh, saudara. Saudara senang nggak kalau diwarisi bangsa? Artinya saudara jadi pemimpin dari bangsa itu. Tetapi masalahnya ya saudara, bangsa itu luar biasa. Pemberontakannya yang luar biasa. 40 tahun sampai akhirnya Musa nyerah sama bangsa itu, saudaraku. Marah, nggak sanggup lagi. Nah, Yosua dapat warisan bangsa yang demikian. Namanya bangsa Israel, saudaraku. Ini benar-benar ngeri. Ya, nggak ada sedapnya, saudaraku. Karena dikit-dikit komplain, dikit-dikit saudaraku masalah, dikit-dikit memberontak. Gitu, mana tahu tiba-tiba komplain lagi, marah lagi, takut. Kalau saudara ketemu satu sahabat yang menyebut dirinya sahabat, dan setiap kali ketemu kamu dan dia komplain, kira-kira gimana? Saudara suka nggak ketemu sahabat itu? Mungkin kau sudah lupa dengan sahabat yang demikian, ya kan? Ya, jadi saudara mungkin sudah tidak menyebutnya sahabat karena tidak ada orang yang suka. Itu baru satu orang loh. Nah, kalau satu bangsa kerjanya komplain, wah berat ya saudara ya. Terus tapi jangan lupa, saya melihatnya seperti ini. Saya melihat Yosua itu ya saudaraku, dia bukan hanya dapat warisan satu bangsa, tapi dia juga dapat warisan lain. Nah kalau saudara dulu ya suka nonton, zaman dulu mungkin ada namanya film kungfu. Nah, mungkin dia saudaraku terdampar di satu tempat karena kalah.
ilmunya kurang. Kemudian saudaraku, di dalam gua itu dia tersangkut dan hidup. Dan kemudian di sela-sela gua itu ada satu kitab. Namanya kitab Pedang Bersinar, misalnya saudaraku. Dan kitab itu menjadi warisan, dipelajarinya kitab itu. Akhirnya dia keluar lagi, dia jadi yang paling hebat. Yosua itu bukan cuma dapat satu kitab, dapat warisan 5 kitab. Saudara bisa bayangkan nggak kenapa ilmunya? Ya saudaraku, nggak ecek-ecek. Dia dapat 5 kitab, dipegangnya 5 kitab itu, dibacanya 5 kitab itu. Kenapa saudaraku? Karena Musa dekat sama Tuhan, sedangkan dia kan bukan Musa. Tetapi Musa mewariskan perkataan Tuhan kepada dia. Tidak ada bedanya. Yosua melihatnya demikian. Makanya dari mana saya tahu kalau Musa mewariskan 5 kitab dan kemudian Yosua membacanya terus-menerus? Karena di Yosua 1:8 dikatakan demikian oleh Tuhan, firman-Nya, dan Yosua yang menuliskannya. Janganlah engkau, hai Yosua, lupa memperkatakan kitab Taurat yang mana? Kitab Taurat yang ini yang kamu pegang. Nah, namanya depan dia, saudara. Bukan lagi kitab Taurat yang di bawah kemahmu, kitab Taurat yang di bawah bantalmu, kitab Taurat yang di atas, dipajang di atas lemari itu. Nanti kitab Taurat yang ada di tanganmu ini. Itu loh. Kok bisa? Ya karena dia membacanya, dia merenungkannya, dia mempelajarinya lebih daripada ilmu pedang bersinar, saudaraku. Dia melihat itu begitu luar biasa, dia begitu menginginkannya. Dan firman itu berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Nah, sama kan? Renungkan itu apa? Arahkan hatimu, arahkan hatimu, arahkan hatimu. Dan sehingga kau bisa bertindak, kata bertindak hati-hati ini, bertindak sesuai. Artinya gini, waktu dia pelajari, saudaraku, ilmu pedang bersinar kan dia ikuti jurus demi jurus, langkah demi langkah. Sama saudaraku, waktu engkau mempelajari itu, engkau membacanya sebagai satu kesukaan, satu hubungan, saudaraku, langkah demi langkah. Makanya dikatakan apa, saudaraku? Ya, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Gitu, langkah 1, langkah 2. Kalau ada gambarnya, saudaraku, diikuti persis. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu bukan hoki, saudaraku. Beruntung itu maksudnya apa saja engkau lakukan berhasil. Gitu loh. Itu, saudaraku, beruntung itu bukan wah hoki gua laki. Bukan begitu. Tapi karena hubunganmu, pengenalanmu kepada pribadi. Ya saudaraku, pribadi ini bekerja melalui hidupmu. Sehingga engkau apa saja yang engkau buat sepertinya berhasil. Karena pribadi Yesus itu yang bekerja melaluimu. Karena firman-Nya ada di dalammu. Ya, wow saudaraku. Makanya saudaraku, mulainya dari mana? Kalau engkau baca, engkau perkatakan. Kalau engkau baca, engkau renungkan. Kalau engkau baca, saudaraku, engkau lakukan di dalamnya. Simple ya. Baca, perkatakan. Baca apa? Renungkan. Nah, baca dan lakukan. Nah, memperkatakan kan mudah, saudaraku. Memperkatakan karena kita baca, memperkatakan. Merenungkan itu arahkan hati. Hati kita ada di situ. Ingat, renung itu begitu. Hati kita. Nanti ya, ini udah baca, udah perkatakan. Nanti di jalan, ingat tadi perkataannya apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya ingat lagi, oh iya, saya condongkan lagi hati saya, pikiran saya, dan kemudian bertindak sesuai dengan apa yang tertulis. Oh, saya ingat, seperti itu. Dan atau tadi Mazmur 1, saya sudah baca tadi pagi. Sekarang di jalan saya melihat Mazmur 1 ayat 1, diberkatilah, berbahagialah, blessed, diberkatilah, berbahagialah orang. Sama itu, saudaraku, artinya diberkati dan berbahagia. Nah, saya apa? Yang kesukaannya adalah merenung. Oh, kalau saya mau berbahagia, saya suka sama firman. Saya ingat, saya condongkan hati saya. Itu, saudaraku, yang kedua. Dan kemudian ada persoalan, ada masalah. Karena saya perkatakan, karena saya renungkan, sehingga di depan saya sama dengan firman itu. Nah, kenapa berhasil ya? Karena firman itu memang berhasil, saudaraku. Firman itu tidak pernah gagal. Karena semua hal di muka bumi ini ditopang oleh firman itu. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai firman, ya karena semua sudah terkandung di dalam firman itu.
Makanya tidak ada kemustahilan. Ada satu kota yang mustahil untuk ditembus, namanya Yeriko ya saudaraku. Itu begitu tebal temboknya, nggak bisa mau dirobohkan. Tetapi Tuhan bilang kamu kelilingi aja. Hanya dikelilingi sekali, 6 hari saudaraku dikelilingi, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi hari ke-7 Tuhan bilang 7 kali kau keliling. Nah pada hari ke-7 saat mereka berteriak, trompet ditiupkan saudaraku, sangkakala dibunyikan, tembok itu runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tahukah engkau saudara yang mendengarkan, berapa banyak engkau mengandalkan kekuatan manusia, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan? Kenapa? Ya karena kesukaannya belum kepada firman. Simple. Ayo, delight to the word of God. Biarkan hatimu delight. Ya, delight, menyukai, mencondongkan dirinya kepada firman Tuhan itu. Itu saudaraku. Jadi kalau engkau lakukan itu, engkaulah pohon yang ditanam. Gitu saudaraku. Karena pohon yang ditanam itu, dia menerima semua nutrisi. Dia tidak perlu kemana-mana saudaraku. Iya, walaupun space-nya ya, tempat lokasinya terbatas karena ditanam dan dia dikasih nutrisi. Makanya saudaraku dia bisa tumbuh baik di padang gurun. Saudara tahu nggak? Ya, saudara, di padang gurun di Israel di sana, pohon-pohon hidup. Karena apa? Karena bukan tanahnya, bukan gersangnya, tetapi supply-nya, nutrisinya yang diterima. Sehingga hidup dan mereka bisa ekspor begitu banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Kenapa saudaraku? Karena disuplai, ditanam dengan benar. Hidupmu bukan keadaan yang menentukan. Hidupmu bukan situasi yang menentukan. Hidupmu bukan musim cuaca. Bukan saudaraku, bukan negara. Tetapi supply yang kau terima itu menentukan hidupmu. Saya percaya, simple saudara hari ini supply yang kau terima akan menentukan bagaimana engkau menjalani hidup, bagaimana engkau mengakhiri hidup ini. Terima supply daripada Bapa ini. Terima supply yang luar biasa, yang tidak pernah akan ada habisnya. Seperti ditanam di tepi aliran dari sungai kehidupan itu. Ya, biarkan firman ini ya ada di dalam kehidupanmu, dalam setiap keadaanmu. Jangan lagi engkau bisa melihat batasan di pekerjaan, batasan di pernikahan, batasan di dalam saudaraku studi ya, sekolah, pelajaran, atau di dalam pekerjaan pelayananmu. Tidak ada. Di situ engkau senantiasa akan berhasil. Amin saudaraku. Karena Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Amin. Kami kagum akan engkau, akan keajaibanmu. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib,
tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lihat, tidak pernah anugerah Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya itu terbatasi, kurang, tidak pernah. Tetapi yang membatasi mungkin pengertian, mungkin itu hubungan, mungkin itu pengenalan. Mulai hari ini saat engkau mengenal, oh Bapa, Dia melimpahkan kasih karunia-Nya, tidak pernah kurang, tetapi bahkan berlimpah-limpah. Dikatakan Dia abounds, ya saudaraku, melimpahi hidupmu, dan Dia terus-menerus menambahi hidupmu dan melampaui semua batasan. Itu dicurahkan ke dalam kehidupanmu, anugerah kasih karunia itu, sehingga kapasitasmu menerima saudaraku pun lebih kecil daripada kasih karunia yang dilimpahkan hidupmu, sehingga tidak boleh lagi ada batasan dalam kehidupan. Saat engkau mengerti ini, betapa engkau menyukai dan mencintai pribadi ini, yaitu firman ini yang menjadi kekasih, yang menjadikanmu seperti pohon yang hidup tersuplai seumur hidupmu sampai engkau selalu menghasilkan buah kehidupan yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, percaya, biarlah kita bukan hanya kagum saat kita datang, kita mau sujud, bukan kita tetapi Dia yang mulia, Dia yang besar. We fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of
of Jesus, the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. For you are holy forever and ever. Demikianlah saudara-saudaraku, Tuhan Bapa kita yang menyertai kita, Dia adalah kudus, sehingga kita hidupnya dikuduskan, dikhususkan, dan saudaraku diprioritaskan dalam segala keadaan, dalam segala jalanmu, dalam setiap persoalanmu. Engkau adalah orang yang ada di hadapan Bapa. Engkau dikhususkan oleh Bapa. Demikianlah hidupmu. Terus menerus engkau bisa melihat kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan demi kemurahan, penyertaan demi penyertaan, dan kebaikan demi kebaikan. Semuanya ada mengikutimu seumur hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin.